Jadi kita menentukan sudut puntir dari poros. Nah, sekarang yang kita artikan dulu sudut puntir, apa itu sudut puntir? Jadi misalkan pada gambar ini kalau kita perhatikan, nah ini, katakanlah kita ambil poros dengan panjang elemennya, jadi panjang elemen adalah X. Ini kita sebentar dulu. Ya. Jadi kita ambil panjang poros adalah elemennya sepanjang dx. Ya nanti karena ini nanti sudut puntir kita jabarkan lewat integral dan diferensial, sehingga kita ambil elemen yang kecil dx. Nah sekarang kalau kita menggambarkan ini adalah porosnya dengan diameter d besar ya, dalam kasus d besar, ya boleh saja nanti di kecil atau di besar. Sedangkan setengah d adalah radius dari porosnya atau jari-jari. Sekarang kalau belum ada torsi yang bekerja, kalau belum ada ya, artinya dia masih diam, belum ada torsi, belum berputar, dan seterusnya. Nah sekarang di sini ada sebuah titik A0. A0 itu pas di puncak. Ini pas di puncak ini. Dan setelah torsi bekerja, di sini ada torsi T0, yaitu torsi output, dan torsi input. Nah ini satu aksi, yang satu adalah reaksi. Jadi kalau kita memberikan T0 sebagai aksi, nanti akan timbul juga TI atau sebaliknya. Jadi kalau kita kasih torsi sebesar T0, nah kemudian A0 yang tadinya berada pada puncak atas, sekarang dia bergeser menjadi nih, yaitu menjadi A1. Dia bergeser dari puncak, karena saya puntir, dia bergeser menjadi posisi di A1. Nah sekarang inilah yang dikatakan dengan sudut puntir. Nah ini adalah sudut puntir. Kita katakan dengan dp ya. Kemudian kalau kita puntir, di sana ada sudut gamma. Gamma ini yang disebut dengan regangan. Regangan ya, regangan geser. Kalau pada uji tarik, kita mengenal dengan regangan epsilon, itulah regangan tarik. Memang tidak lazim disebut dengan regangan tarik atau regangan geser ya. Tapi kalau batang untuk tarikan, yang terjadilah regangan tarik, atau kita singkat dengan epsilon. Jadi pada uji tarik kita singkat dengan epsilon seperti ini. Tapi di sini, poros yang mengalami puntiran, ada regangan, nah ini ada regangan geser yang kita singkat dengan gamma. Oke. Nah sekarang ada hubungan G ini sama dengan tau dibagi dengan regangan. G. Tau dibagi dengan regangan. Tau adalah tegangan geser, sedangkan gamma adalah tegangan geser. Ini identik dengan tarik. Jadi kalau pada pengujian tarik ini ada E sama dengan adalah sigma dibagi dengan epsilon. Nah ini dibagi dengan epsilon. Nah, itu yang kita sebut dengan hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Jadi di sini kalau batang mengalami geseran atau puntir adalah tau dibagi dengan gamma. Selanjutnya kita tahu bahwa tegangan adalah torsi dikali dengan R atau D per 2 dibagi dengan J. Jadi kalau kita ingat kembali pada batang lengkung atau batang yang mengalami tarikan, ada sigma. Sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I
Nah, itu di sana pada batang yang mengalami bending atau lengkung ya. Tetapi kalau di sini adalah T kali Y, Y ini berapa? Adalah D per 2. Y itu adalah jarak dari pusat ke permukaan, sama dengan D per 2. Adalah tegangan. Kemudian kalau J adalah momen inersia polar, harganya berapa? Ini adalah untuk poros pejal, dan J adalah Pi per 32 di 0 pangkat 4 kurang DI pangkat 4. Nah, itulah kalau kita mau mencari tegangan geser. Oke, nah sekarang tujuan kita di atas adalah sudut puntir. Nah, ini sudut puntir. Ya tentu nanti ini berkaitan dengan tegangan geser. Nah, sekarang kalau kita ambil dengan ini, kalau kita ambil seperti ini dengan sudut puntir, jadi di sini sudah ada untuk sudut gamma yang kecil. Nah, ini sudut gamma yang kecil berlaku rumusan ini dengan memperhatikan gambar tadi dengan segitiga ya, segitiga. Nah, kemudian kita bisa dapatkan bahwa di sini, nah ini G sama dengan T dx dibagi dengan J dP, di mana P adalah tadi sudut ini, sudut puntir, adalah sudut puntir. Nah, ini sudut puntirnya ini dP, dia adalah dalam bentuk dx, atau kalau integralkan, integral dP sama dengan integral 0 sampai L T dx. Nah, ini. Nah, tinggal sekarang kita memasukkan T-nya berapa. Nah, selanjutnya akan didapatkan ini. Inilah sudut puntir. Sudut puntir. Jadi besarnya sudut puntir adalah T kali L. L itu apa? Kalau di sini 0 sampai dengan L, artinya L ini adalah panjang poros total yang mengalami puntiran. Jadi tolong diperhatikan ya, saya katakan panjang poros. Panjang poros tetapi belum berhenti. Jadi tolong diartikan apa itu L. Adalah panjang poros yang terpuntir. Jadi ada kata-kata yang mengalami puntiran. Jadi jangan nanti misalkan saudara, oh berapa panjang porosnya? Panjang poros 5 meter. Sekarang yang 5 meter itu apakah terpuntir atau tidak? Jadi saya katakan bahwa L adalah panjang poros, belum selesai, masih nyambung. Panjang poros yang mengalami puntiran. Jadi bisa saja panjang porosnya 5 meter, tetapi yang mengalami puntiran hanya 1 meter. Sehingga yang kita gunakan adalah yang 1 meter. Artinya apa? Antara input dan output. Karena antara input dan output itulah yang mengalami puntiran. Kemudian ini satuannya adalah radian. Radian. Nantinya radian kita bisa konversi ke derajat. Dengan 1 radian sama dengan 180 dibagi dengan pi. Atau ini adalah sekitar 57,3 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Oke. Nah, di sini ada catatan. Besarnya sudut puntir yang diizinkan pi adalah 0,25 derajat per meter. Artinya, kalau panjang poros yang mengalami puntiran adalah sepanjang 1 meter, berarti sudut pi yang diperbolehkan adalah 0,25 derajat. Bukan 25 derajat ya. Tolong diperhatikan, 0,25 derajat. Atau ini 0,008 derajat per feet. Kalau kita ambil panjang adalah satuan feet. Jika sudut puntir yang timbul lebih besar dari angka-angka tersebut,
artinya lebih besar dari 0,25 derajat per meter, maka diameter poros perlu ditinjau atau dihitung ulang sampai kita mendapatkan sudut puntir maksimum 0,25 derajat per meter panjang poros. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau poros mengalami puntiran di mana panjangnya adalah L, berarti rumusnya adalah T kali L dibagi dengan G kali G. G adalah modulus geser. Modulus geser ya. Oke, selanjutnya seperti ini. Jadi seperti ini seperti contoh soal. Contoh soal pada modul 1. Di sana ada dua output. Ada dua output ya. Di sini pada kasus ini, bila torsi output lebih dari 1, yaitu ada T0, T02, T03, sampai misalkan T0Z, katakanlah sampai banyak sekali. Nah, kemudian kalau dia adalah secara mekanis, inputnya hanya 1, sedangkan output bisa lebih dari 1. Jadi gambar di layar ini memperlihatkan bahwa torsi output ya, outputnya ada berapa ini, tinggal dihitung. Ada T01, ada T02, ada T0Z. Nah, ini banyak di sini masih ada ini. Artinya outputnya banyak. Ya tentu nanti input harus bisa melayani output ini ya. Jadi paling tidak input sama dengan output. Jadi dalam kasus ini kita masih mengambil berapa torsi input, besarnya sama dengan torsi output. Outputnya mana? Yaitu T01 tambah T02 tambah T03. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada puli C. Ini ada puli C. Atau apa ini? Ada puli C. Kemudian itulah sebagai input. Selanjutnya ada output D, E, dan seterusnya sampai dengan Z. Nah, sekarang kita hitung dulu sudut puntir yang diakibatkan oleh T01. Berapa sudut puntir yang diakibatkan T01? Rumusnya nih. Nah, ini. Tolong diralat, di sana ada kata-kata ralat ya. Ini. Tolong diralat. Barangkali saudara beda rumusnya dengan ini. Beda ini. Jadi dalam file yang saya kirimkan ada yang salah ketik. Jadi mungkin di sana P1 sama dengan T01 kali L1. Nah, ini di dalam catatan juga salah ketik, tapi yang benar adalah ini. Jadi kalau kelas A dan B itu tidak masalah karena sudah saya perbaiki sebelum saya masukkan ke semester. Tapi khusus untuk kelas C, ini setelah saya baca ternyata ada kesalahan ketik. Jadi yang benar adalah yang ada di layar ini. Nah, sekarang kita lihat. T01, jadi kita ikuti dengan rumus yang tadi nih. T kali L dibagi D kali J. Nah, sekarang kalau kita di sini, T kali L. L-nya mana? Jadi kalau kita melihat ada input di C, output di D, berarti panjang poros yang terpuntir adalah sepanjang ini. Nah, ini. Dia adalah L2 kurang L1. Jadi karena berketepatan, panjangnya diambil semuanya dari titik A. Sehingga kalau kita tuliskan L2 kurang L1, ini itulah jarak dari C ke D. Jarak dari C ke D.
karena inilah yang terpuntir oleh poros puli D. Kemudian berapa sudut puntir yang diakibatkan oleh puli E? Puli E, ini adalah ini kalau kita lihat P2 sama dengan T02 kali L3 kurang L1. Di mana yang L3 kurang L1 adalah jarak ini. Dari sini adalah jarak L3 kurang L1. Artinya apa? Jarak dari C ke D. Karena itu yang terpuntir. Jarak dari C ke D. Jadi tolong diralat catatannya. Ada salah ketik. Kemudian di sini masih kita ambil aja puli yang terakhir yaitu di Z. Di Z ini. Jadi kalau kita mengatakan di Z, ini adalah PZ sama dengan TOZ dikali dengan LZ kurang L1. Yang mana LZ kurang L1 adalah jarak input dengan output. Jadi inilah jarak dari sini kemarin. Jarak dari sini kemari itulah kurang L1. Karena LZ itu dihitung dari A ya. Jadilah ada 3 sudut puntir. Ada P1, ada P2, dan ada P3. Sekarang sudut puntir total berapa? Nah ini kita jumlah. Nah, nanti kalau ada P1, P2, P3 sampai PZ, ya kita jumlah. Inilah cara untuk menghitung sudut puntir. Jadi pada contoh soal yang kita sudah lihat, yaitu di power sebelumnya, kita ada di sana outputnya 2 puli. Outputnya. Tapi kalau gambar kita di sini, bila outputnya lebih dari 1. Oke. Itulah kalau dia sudut ada beberapa output. Sekarang kalau seperti ini, bila torsi output seperti pada gambar di bawah ini, nah ini maksudnya apa ini? Jadi di sini ada satu puli input, ini di D, dan 2 puli output, yaitu di C dan E. Nah, ada 2. Ada 2 output T01 dan T02. Sedangkan inputnya adalah TI1, TI. Nah, sekarang apa bedanya dengan gambar kita yang tadi? Apa bedanya ini? Di sini, kalau saya potong di sini, ini saya potong ini. Ini misalkan tidak ada. Ini tidak ada. Nah, sekarang input di C, output di D dan di E. Ada 2. Ada 2. Nah, sekarang pada gambar ini, outputnya juga ada 2. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, jadi kalau kita lihat, perbedaannya input di tengah, sedangkan outputnya ada di kiri dan di kanan. Nah, ada di kiri dan di kanan. Yang melawan input. Sedangkan gambar kita yang tadi, jadi kalau ini saya sekali lagi, kalau gambar kita ini tadi, outputnya semuanya ada di kanan. Atau nanti bisa semuanya di kiri. Cuma artinya ini saling menjumlah ini. Saling menjumlah ya. Jadi nanti bisa dia di sebelah kanan semua atau di sebelah kiri semua. Atau bagaimana kalau nanti misalkan 3 di kanan dan 2 di kiri. Kalau 3 di kanan, 2 di kiri, berlakulah rumusan ini. Jadi kalau di sini 1 di kiri, 1 di kanan. Nah sekarang kalau kita lihat, sepanjang batang CD, sepanjang bagian poros CD ini, sudut puntirnya berapa?
adalah T01 kali L1 dibagi T. Sedangkan sepanjang DE ini, panjang ini, sudut puntirnya adalah T02 kali L2 dibagi dengan B kali J. Dalam kasus ini, sudut puntirnya ini sama. Artinya, yang ke kiri dan yang ke kanan sama. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi ini kita jumlah semua. Karena ini saling menjumlah. Tapi kalau ini, kalau catatan kita di sini, satu di kiri, ini satu di kanan. Sementara input adalah ke atas. Sehingga nanti kalau kita gambarkan porosnya seperti ini, ini katakanlah terpuntir ke sini sudutnya ini. Nah ini. Dia terpuntir ke sini. Nah ini, terpuntir. Kalau seperti itu, karena di satu titik ini, di satu titik benda padat, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu harus sama. Karena di titik ini ada satu sudut puntir. Artinya yang di kiri dan yang kanan sama. Nah, sehingga di sini P1 sama dengan P2, atau ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, nanti dari sini kita dapatkan, dan nanti dari sini kita dapatkan apa yang kita dapatkan ini. Karena ini sama ini, akhirnya didapatkanlah ini. Jadi ada hubungan antara torsi 01 dan torsi 02. Ada hubungannya nih, secara langsung ya. Artinya apa? Tergantung panjang L1 dan tergantung L2. Jadi beda dengan catatan kita sebelumnya ini. Kalau di sini tidak ada hubungan, misalkan kalau ini 10, ini 20, ini 30, katakanlah kilogram per kilogram sentimeter, boleh saja. Tapi kalau di sini, ini T01 dan T02 ini ada keterikatan, ada ketergantungan, tergantung pada harga L1 dan harga L2. Ada ketergantungan. Tapi kalau pada gambar kita yang tadi, ini sudut puntir yang diakibatkan T01, dia tidak ada ketergantungan dengan jarak terhadap C. Bukan. Artinya tidak ada ketergantungan, ini kita bikin ini adalah misalkan 2 meter, oke 2, boleh. Ini kita ambil ini 10 meter, boleh. Ini kita ambil adalah 30 meter, boleh. Tidak bebas. Tapi kalau di sini, kalau saya ambil L1 adalah misalkan 10 meter, misalkan 10 meter, adalah katakanlah 25 meter, 25. Ini pas enggak kalau dikalikan T01 kali 10 sama dengan T02 kali 25, harus dia pas. Jadi nantinya itulah yang kita gunakan kalau kita menghitung sudut puntir daripada poros apabila inputnya ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Pak, bagaimana kalau inputnya di tengah, outputnya di sebelah kiri ada 2? Ini masih ada lagi di sini. Nah ini, kemudian di sebelah kanan ada 1. Ya berarti kalau yang di sebelah kiri kalau ada 2, ini saling menjumlah. Kita jumlahkan dulu sebelah kiri, baru kita samakan dengan yang kanan. Kita samakan. Oke. Atau bisa aja mungkin 2 di kiri, 2 di kanan, boleh. Nanti yang di kiri kita jumlahkan dulu, kemudian yang di kanan kita jumlahkan, baru yang di kiri dan di kanan kita samakan seperti ini. Namanya disamakan. Sehingga nanti ada hubungan antara T01, T02, T03 dan seterusnya. Oke. Nah ini sebagai contoh, ini gambar kita di sini.
Ini ada 3 puli, input adalah di C, sedangkan outputnya di D dan di E. Ada 2. Nah, ini untuk mempermudah, kita ambil contoh 1,3 di sini. Jadi sebelumnya sudah ada contoh 1,1, contoh 1,2, dan contoh 1,3. Contoh 1,1 adalah menghitung momen lengkung dan torsi. Sedangkan contoh 1,2 adalah menghitung diameter poros. Apakah itu porosnya berongga atau pejal. Sedangkan di sini contoh 1,3 adalah menghitung sudut puntir poros pejal dan sudut puntir poros berongga. Nah, ini. Jadi ini untuk lebih mudahnya kita ambil datanya sama seperti contoh 1,1 dan contoh 1,2. Jadi datanya kita ambil sama. Nah, di sini contoh 1,1 memberikan hasil TI-nya di adalah ini, sedangkan outputnya ada 2. Nah, ini dan ini. Itu adalah dari contoh 1,1. Karena di contoh 1,1 tujuannya adalah mencari berapa torsinya dan berapa momen lengkung. Kemudian pada contoh 1,2 memberikan hasil apa? Diameter adalah 41 poros pejal, atau diameternya adalah ini untuk poros berongga. Jadi sekarang kita sudah punya torsi dan juga kita sudah punya diameter. Artinya apa? Kita bisa menghitung sudut puntir. Jadi artinya mencari torsi ini sudah melalui proses, yaitu contoh 1,1 dan contoh 1,2 ya. Sudah. Oke, jadi ini sudah ada datanya. Nah, sekarang ini kita cari sudut puntirnya. Jadi ini karena ada 2 di D dan E, itu saja puntir 1 sama dengan T01. Artinya yang diakibatkan oleh T01 kali L2. Nah, sekarang ini adalah T01 kali L2, tidak T01 kali L1. Nah, ini kenapa ini? Nah, kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini antara C dan D jaraknya adalah L2. Itulah yang terpuntir. Nah, sehingga kita menggunakan L2. Nah, pada gambar kita di sini. Nah, ini menggunakan L2. Sekarang sudut puntir 2 adalah T02 kali L2 tambah L3 kali L4. Wah, ini dari mana ini? Kok tiba-tiba 34 ini? Kita lihat pada gambar. Jadi kita lihat gambarnya kembali. L2 tambah L3 tambah L4. Kita lihat pada gambar. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Sekarang kalau outputnya di E, jaraknya berapa dari input? Dia lainnya. Dari sini kemari. Nah, sampai sini. Artinya apa? Adalah L2 tambah L3 tambah L4. Artinya kita lihat dari gambarnya. Jangan dihafal ya. Oh, pokoknya kalau ada 2 poros atau 2 torsi output, L2, L3, L4. Belum tentu. Bisa aja nanti urutannya bukan seperti ini ya. L1, L2, L3. Tapi bisa aja dia dibalik. Oke. Kemudian ada G-nya diketahui. Ini G diketahui. Kemudian poros pejal. Kita cari dulu J. Nah, selanjutnya, kalau kita jumlah P sama dengan P1 tambah P2 ini kita jumlah, karena G dan J sebagai penyebut sama, nah berarti yang di atas kita bisa tambahkan. Artinya 1 per I kali J kali T
T01 kali 2 dan seterusnya. Akhirnya didapatkan apa? Didapatkan ini. Didapatkan sudut puntir adalah 0,4373 derajat. 43,04373. Nah, itulah sudut puntirnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, tadi dikatakan 0,25 ya. 0,25 derajat maksimal. Itu kalau panjang poros adalah 1 meter. 1 meter ya. Tapi di sini kita lihat, pada soal ini, panjang porosnya berapa ini? Panjang poros yang terpuntir. Yang terpuntir adalah L2, L3, dan L4. Nah, sekarang kalau kita jumlah L2, L3, dan L4, berapa ini? Kalau dijumlah adalah 20 cm tambah 10 cm tambah 10 cm. Artinya satuan yang di sana adalah sentimeter ya. Sentimeter. Dalam soalnya diketahui sentimeter. Tapi nanti kalau itu meter, tergantung soalnya. Nah, sekarang panjangnya dia adalah 20 tambah 20 tambah ini hanya 40 cm. Artinya apa? Hanya 0,4 meter. Hanya 0,4 meter, sedangkan dikatakan maksimum 0,25 per meter. Sedangkan ini panjangnya aja hanya 0,4 sudah 0,43. Nah, berarti ini sudut puntirnya terlalu besar. Terlalu besar. Artinya kalau terlalu besar seperti ini untuk desain kita tidak bisa menggunakan ini. Harus dihitung ulang. Ya biasanya kalau porosnya kita perbesar, sudut puntirnya akan turun. Jadi ini nanti akan hitung ulang. Oke, itulah kalau poros pejal. Ini wah ini kok nggak ada, harusnya di sini. Di sini ada tulisan poros berongga ini. Kalau poros berongga, J sama dengan Pi per 32, D0 pangkat 4 kurang D pangkat 4. Sama dengan ini. Nah sekarang sudut puntirnya sama dengan yang di atas tadi. Sama yang di atas, dia adalah 0,4376. Lebih besar sedikit. Lebih besar sedikit ya. Nah ini juga, karena panjangnya, oh maaf ini saya mengatakan tadi panjangnya 40 cm ya. Betul 40 cm. Nah ini L2 tambah L3 tambah ini adalah 40 cm. Oke, cocok. Nah, inilah sudut puntir. Sudut puntir pada poros. Dan ini maksimal 0,20 derajat apabila panjang porosnya 1 meter. Selanjutnya, ini sudah ada juga dalam catatan, ini defleksi dan putaran kritis. Wah ini kok ada kata-kata defleksi nih. Dan ada kata-kata putaran kritis. Ini kok ada putaran kritis. Artinya kalau dikatakan kritis, kalau diartikan dengan ada kata-kata kritis, berarti di situ ada masalah. Ada masalah. Artinya masalah itu harus diatasi. Jadi kalau dikatakan, wah ini masalah kritis, artinya ada risiko yang bisa timbul apabila tidak diambil tindakan. Jadi sama halnya dengan orang juga ya. Kalau dikatakan, oh orangnya apa? Orangnya sakit. Dia dalam masa kritis. Nah ini kalau dikatakan seperti ini antara hidup dan mati nih. Sehingga katakanlah dokternya harus bertindak bagaimana caranya supaya dia lepas dari kritis. Lepas dari kritis artinya dia menjadi sembuh.
atau penyakitnya berangsur pulih. Tapi kalau kritis, tapi orangnya meninggal. Wah, ini sudah lewat kritisnya, nggak ada lagi hasilnya. Jadi poros juga seperti ini. Poros ada kalanya kalau dikatakan putaran, pada putaran tertentu dia kritis. Artinya apa? Kalau dia dikatakan putaran kritis, pada saat putaran tersebut, poros mengalami defleksi maksimal. Defleksi maksimal. Apa itu defleksi? Simpangan ini. Jadi katakanlah, di sini ada beban 80 pon, di bawah titik C ada namanya defleksi YC. Kemudian di sini ada beban 120 pon, di sini akan terjadi defleksi. Jadi garis putus-putus ini adalah menggambarkan kondisi daripada poros saat dia dibebani. Artinya apa? Dia melengkung. Dia melengkung. Jadi walaupun bebannya kecil, dia melengkung, hanya saja defleksinya kecil atau mendekati nol. Nah ini, kemudian kalau dia melengkung seperti ini, artinya apa? Ibarat kalau dia berputar, ini adalah kita mengatakannya semacam amplitudo. Amplitudonya ini A. Nah, apa yang terjadi kalau amplitudonya besar? Yang terjadi adalah nanti poros ini bisa menyentuh katakanlah casing bagian bawah dan casing bagian atas. Karena dia berputar ya, dia menentu. Ini baru porosnya. Tapi kalau di sini ada bebannya, ada roda gigi. Contohnya ada roda gigi di sini. Atau mungkin ada puli. Nah, nanti dia bisa menyentuh casingnya. Kalau dia sampai menyentuh casingnya, apa yang terjadi? Nanti akan terjadi gesekan secara mekanis, sehingga nanti bagian rotor atau poros bisa mengalami kerusakan, dan bagian casing juga bisa mengalami kerusakan. Sehingga diusahakan bahwa defleksi ini kecil. Defleksi ini kecil, tujuannya apa? Supaya amplitudo katakanlah di tengah ini, di tengah poros ini kita katakanlah ibarat dia kalau dia vibrasi, dia berputar, amplitudo di tengah kira-kira paling tinggi, jangan sampai amplitudo ini menyentuh casingnya. Itu secara fisik ya. Sehingga nanti biasanya kalau di lapangan atau di industri biasanya sudah dipasang sensor. Kalau nanti amplitudonya terlalu tinggi, sensor tersebut bisa mematikan mesin supaya nanti tidak terjadi kerusakan. Ada sensor seperti ini. Kalau dipasang sensor ya, tapi tidak semua mesin dipasang sensor. Tapi buat mesin-mesin yang vital, katakanlah seperti turbin uap, kemudian kompresor atau turbin gas, dan ia adalah merupakan alat utama. Umumnya dikasih sensor yang mendetek vibrasi atau amplitudo, dan juga ada sensor yang mendetek katakanlah suhu. Ada sensor untuk mendetek tekanan dan lain-lain. Sehingga nanti kalau misalkan sudah melampaui ambang batas, dia akan mematikan sistem. Artinya sistem akan mati. Itu akan aman buat sistem sendiri walaupun produksi berhenti. Karena kita akan lebih rugi kalau alatnya rusak dibandingkan dengan kalau produksi berhenti. Oke. Sekarang kalau kita lihat ini, nanti putaran kritis akan tergantung pada defleksi. Akan tergantung ya. Jadi di sini kita hitung dulu defleksi. Ini adalah perubahan terpusat. Kalau rumus defleksi ini
rumus refleksi. Tapi rumus refleksi untuk gambar seperti ini. Nanti kalau gambarnya beda, tentu rumus ini tentu bisa diaplikasikan langsung. Jadi katakanlah di sini, ya tentu rumus ini jabarannya sudah panjang, tapi kita ambil aja rumus terakhir. Kalau di sini ada AC, artinya poros sepanjang AC ini berapa refleksinya di sini? Di sini bisa dihitung dengan rumus ini. Tinggal di mana X adalah ini, apakah di tengah atau mendekati panjang 30 inch. Nah, rumusannya. Kemudian cara mencari refleksi pada masing-masing titik. Apakah itu beban terpusat seperti ini, atau beban titik, ataukah itu adalah bola merata. Saudara di mekanika bahan sudah ada rumusnya. Apakah rumusnya pas seperti ini? Belum tentu ya, belum tentu pas. Tapi nanti kalau rumusnya berbeda, hasil terakhir akan sama. Oke, jadi seperti ini kalau kita lihat. Kalau kita lihat ini refleksi di C akibat F1. Nah, ini F1 ada di C. Artinya F1 itu akan menimbulkan refleksi di C akibat F1 ini. Tetapi di sini di C ini adalah refleksi total yang diakibatkan F1 dan F2, yang diakibatkan F1 dan F2. Jadi YC ini bukan hanya disebabkan F1, bukan, tapi itu adalah kombinasi. Nah, sekarang kita lihat dulu refleksi C akibat F1 ini. Rumusnya lah ini. Rumus seperti ini kalau kita lihat F-nya berapa? 80. Oke, ini ada 80. Kemudian 30 dan 60 yang mana? 30 dan 60. Yang 30 adalah sebelah kiri, dan yang 60 adalah yang di sebelah kanan ini, 60. Jadi dari kanan berapa? Itulah angka ini. Kemudian ini L kuadrat dikurangi yang di kiri maupun di kanan. Ada cara untuk mempermudahnya. Itu akibat F1 C. Sementara F2 juga punya pengaruh terhadap refleksi C. Yaitu di sini kita tulis refleksi C akibat F2. F2 ini berapa? 120 ini. 120. Kemudian 20, 30 yang mana ini? 23. Ini adalah 20, sedangkan adalah 30. Nah, ini adalah 20-30. Berarti di sini menjadi pengurang. Itulah kalau kita mencari refleksi DC akibat. Sekarang refleksi total itu yang kita katakan dengan DC ini dijumlah. Hasilnya 0,0922 inch. Itulah refleksi di C. Tapi ini baru di C. Tapi di D belum. Di D-nya belum. Di D-nya. Untuk mencari D, caranya sama ini. Caranya sama. Jadi kita akan mengatakan refleksi di D akibat F1. Ini. Di D akibat F1. Berarti ini adalah 80. Karena ini akibat F1 ya. 80. Ini 80. Kemudian 30 dan 20. 30 dan 20. Jadi kalau kita lihat ini, di D adalah 30 ini dan 20 ini. Jadi sama dengan yang tadi ini. Jadi kalau kita mengatakan 30 dan 20, 20 dan 20. Oke.
Kemudian kalau kita mau mencari refleksi di akibat F2, jadi akhirnya gaya pada dirinya sendiri. Ini adalah 120, ini 120, 20 dan 70. Ini adalah 20, sedangkan 70 mana? Jarak dari sini kemari. Jadi identitas rumusnya tadi ingin menjadi berkurang. Ini kalau refleksi. Sekarang kita saling jumlah. Refleksi ini kita jumlah adalah hasilnya ini. Itulah refleksi. Jadi kita sudah mengetahui berapa refleksi isi dan berapa refleksi daripada ini. Ini sudah kita tahu ini. Sudah tahu refleksi. Kemudian ya, ini tadi ada rumus bahwa Y sama dengan adalah, kalau tidak salah adalah F kali dalam catatan kita itu ada di bawah dibagi 3 I ini. Jadi di sana adalah F A kuadrat kali B kuadrat. Ada ini. Rumusannya sederhana. Apabila bebannya hanya satu. Jadi misalkan kalau ini tidak ada, ya tinggal refleksi hanya di C. Tinggal nanti C kita baca adalah F kali A kuadrat, kemudian B kuadrat, dibagi dengan 3 kalau hanya satu beban. Ada rumus sederhana. Kemudian dalam catatan kita sudah ada di situ rumus refleksi. Rumus refleksi, tetapi rumus itu hanya berlaku pada gambar tersebut. Sehingga nanti kalau gambarnya beda, pemilihannya atau itu rumus yang ada itu tidak bisa digunakan. Ya, berarti harus dijabarkan lagi. Itulah kalau kita mencari sudut refleksi. Jadi kalau saya katakan tadi, putaran kritis dipengaruhi oleh refleksi. Saya ambil dulu. Sekarang mana putaran kritis, hanya rumusnya. Inilah rumusnya putaran kritis. Jadi kalau kita lihat ini berkecepatan rumus ini ada F1, ada F2, ada F3 sampai Fn. Artinya bisa banyak seperti ini. Ya, adalah tumpuan. Ini adalah tumpuan. F-nya berapa? Ini ada F, ini juga ada F, ini F, kemudian ini F, ini ada F ini banyak. Sampai berapa? Tergantung. Artinya kalau kita mengatakan inilah 1, 2, ini F1, ini adalah 2, 3, 4, 5. Kalau seperti ini ada 5, berarti nanti berhenti di angka 5. Dia akan berhenti di angka 5. Juga kalau kita mengatakan di sini, putaran kritis adalah 1/2 G. Akar ini, akar G, F1, Y1. F itu apa? G itu apa? Percepatan gravitasi sama dengan ini. Jadi percepatan gravitasi sama dengan I 386 inch per sekon kuadrat atau sama dengan 32,2 feet per sekon kuadrat atau sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Sehingga tergantung pada bebannya, nanti apakah kita putus di sini. Nah, ini tergantung pada di sini. Sehingga nanti ada Y1 adalah refleksi di bawah F1 dan Y2 adalah refleksi di bawah F2. Nah, sekarang kalau kita kembali ke soal kita tadi ini, kembali ke soal ini,
outputnya ada dua. Berarti nanti di sini akan ada di C, ada defleksi di mana namanya ini, di D ada defleksi di E. Kalau kita mau mencari kalau dalam kasus ini ada dua, tapi kalau contoh soal kita ini kasusnya beda. Ini gambarnya seperti ini, sudut butirnya seperti ini, kemudian nanti cara mencari sudut butir sudut pusaran kritis dari gambar seperti ini. Dia lain, kita mempunyai rumusan ini. Ini kita berhenti hanya F1 F2. Ini contohnya. Tapi kalau contoh soal kita yang dari di depan, outputnya ada dua, input ada satu. Sedangkan di sini, kalau di sini hanya ada gaya, ada gaya ini titik C dan D. Jadi kalau kita mau menghitung defleksi, itu adalah akibat melengkung. Jadi kalau saya katakan tadi pada gambar di sini, nah ini pada gambar di sini, nanti kita lihat adalah defleksi di sini berapa, defleksi di berapa, defleksi di E berapa. Tinggal sekarang pada gambar ini, kalau yang sini memberikan defleksi dia adalah ke bawah, seperti ini. Sedangkan DE defleksinya ke bawah. Sementara di D, defleksinya adalah ke belakang, yaitu ke arah sudut Z. Berarti nanti kita berapa defleksi di C ke bawah yang diakibatkan oleh puli C, puli D, dan puli E. Kemudian nanti hasilnya adalah menggunakan rumus Pythagoras seperti yang saya katakan tadi, karena ini ada ke arah Y, ada ke arah Z ke belakang, berarti Z dan Y membentuk sudut 90 derajat. Satu nanti cara mencari defleksi resultan atau sudut. Oke. Jadi kalau pada contoh ini ada menghitung putaran poros kritis, kalau gambarnya seperti ini. Jadi kalau di sini kalau mau mencari defleksi, hubungannya adalah dengan katakanlah gayanya. Jadi kita tidak melihat porsinya. Oke. Jadi pada kasus ini ada biasanya hanya putaran kritis karena ada dua gaya. Besarnya adalah ini 11,80 sikel per sekon. Atau ini RPM kita ubah menjadi 708 RPM. Pada angka 708 dia mempunyai putaran kritis dengan artian amplitudenya besar. Sehingga supaya aman, operasikanlah pada putaran di bawah 700 atau malah di atas 708. Jadi angka ini 708, tapi itu belum tentu pas betul ya. Mungkin nanti 702, 703 atau 710. Tapi dari daerah sekitar itu vibrasinya masih tinggi. Jadi kalau ini kita hitung di atas kertas adalah 708. Tapi dalam kenyataan nanti adalah di sekitar 708. Di sekitar ya. Itulah takaran kritis dari poros. Oke. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita sampai menghitung menghitung putaran kritis. Oke, ada pertanyaan?
ada pertanyaan? Jadi kalau saudara tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Saya akan bertanya. Saya tampilkan dulu ini. Oke. Nanti saya mau lihat dulu orangnya ini. Siapa saja orangnya ini. Katakanlah di sini ada banyak orangnya ini. Saudara Abdal Jaki. Abdal Jaki. Halo Mas. Abdal Jaki. Banyak ada orangnya ini. Abdal Jaki. Tolong mikrofonnya dihidupkan ya. Ini Abdal Jaki. Banyak orangnya ini. Ini orangnya lain, tapi orangnya tidak ada di situ. Halo Abdal, tidak ada ya. Nah, ini saya catat dulu. Nah, kemudian saya cari yang lain. Aditya Nurul. Halo. Aditya Nurul. Aditya Nurul. Halo. Mas Eko Sandoko. Halo. Bisa nggak dengar suara saya? Aditya? Halo, Aditya? Ini kok nggak ada, Aditya ini kok tidak ada nih? Pak. Hah? Nah, Bisa Pak. Hadir Pak. baru sekarang, tapi dari tadi dipanggil-panggil kok tidak ada. Tidak ada ini. Nah, kemudian Abdal Jaki, mana orang ini? Connect. Hah? Halo, ini. Halo. Nah, ini kok nama Abdal Jaki ini ada dua ini. Iya Pak, tadi pakai laptop, suaranya nggak keluar. Wah, ini suaranya putus Pak, pakai laptop. Oh ya? Nggak keluar suaranya, mic-nya nggak bisa. Jadi saya pakai handphone. Mic saya yang tidak bisa atau mic Anda yang tidak bisa? Mic laptop saya, jadi saya pakai handphone. Jadi ada dua sekarang. Ada saya dua. pakai laptop sama handphone. Oke. Nah ini sekarang tadi dengarkan pertanyaan saya. Sudah tahu pertanyaan saya tadi sudah dengar belum? Belum Pak. Belum dengar? Nah, ini belum. Tapi saudara tadi dengarkan nggak waktu saya menayangkan atau menjelaskan di layar? Dengar Pak? Dengar. Oke, ini pertanyaan saya kalau gitu. Ini sudut puntir ya, dipengaruhi atau ditentukan oleh apa saja sudut puntir. Jadi tadi kita sudut puntir ya. Apa yang berperan atau apa yang berpengaruh pada sudut puntir? Ada torsinya, terus panjang poros yang mengalami puntiran. Habis itu apalagi? Jadi ada torsi. Halo Mas, bisa dengar suara saya? Iya. Ya. Kalau sudut puntir ditentukan oleh apa saja? Saudara bisa lihat rumusnya, bisa punya catatan nggak saudara? Tadi nggak nyatet Pak. Oh, tidak nyatet, tapi saudara sudah punya materinya tidak? Punya Pak. Nah ini sekarang di situ apa? Jadi bisa aja saudara tidak mencatat, karena kalau mencatat semua yang dilayarkan tidak sempat. Tapi di penjelasan saya itu ada, artinya kalau sudut puntir itu. Nah sekarang, di catatan saudara, apa yang menentukan besarnya sudut puntir? Modulus geser bahan Pak. Ya, apalagi? Sama diameter porosnya. Sama? Diameter poros. Nah, di sana
yang mewakili diameter poros itu apa? J. Di J. Nah, ini. Sekarang kalau poros berongga, berapa J-nya? J-nya pi per 32 dikali diameter luar pangkat 4 dikurang diameter dalam pangkat 4. Oke, nah itu ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Nah, ini sekarang saya beralih ke Afrizal. Halo Afrizal? Halo Afrizal? Wah, ini nggak ada lagi nih. Halo Afrizal? Halo? Wah, ini nggak ada ini orangnya. Nah, sekarang saya ganti orangnya nih. Hendro Prakarso? Iya, Pak. Halo? Nah, ini Iya, Pak. Hendro Prakarso? Oke, Iya, Pak. oke. Saya bertanya dulu. Tadi apa? Bukan tadi. Kemarin PR saudara, PR nomor 1 dikirimkan kemana? Saya di semester, Pak. Oh, di semester. Ada nggak Iya, Pak. ada tidak di apa namanya di email? Saya tidak kirim email, Pak. Oh ya, berarti Anda dianggap tidak mengumpulkan. Jadi saya mengatakan bukan di semester, boleh saja saudara masukkan ke semester, tapi yang saya download adalah yang saudara kirim lewat email. Ada nggak saya kasih nomor email? Ada, Pak. Nah, itu kenapa? Ya boleh saja saudara masukkan ke semester, tetapi di semester nanti nama Anda tidak akan muncul. Di situ akan muncul hanya PR1, tapi nama Anda tidak muncul di nama file. Kemudian, kalau kita download yang di semester, jadi